Kajian hati. Langsung aja saya berikan kesempatan untuk Bunda, mana yang mau ditenangkan hatinya boleh langsung angkat tangan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Sita yang cantik, Mas Aldi dan istri, juga teman saya dan semua ibu-ibu di sini. Perkenalkan, saya Anata Rigan, Ustadz. Mungkin kalau Ustadz lihat dulu sinetron-sinetron saya, mulai dari yang komedi sampai yang jadi orang paling jahat. Iya, sampai ditimpukin itu yang namanya rumah ya, karena saking ibu-ibunya nggak suka dengan peran yang saya perankan. Dan Ustadz, kalau dulu Ustadz saya mengakui saya banyak dosa karena saya pernah bersekolah di luar negeri, jadi bergaul dengan teman-teman dari Eropa, baju saya ya banyaknya baju-baju dosa Ustadz. Jadi minta maaf gitu. Ya saya bisa berjilbab ini ada salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya. Yang mana dia maksa, betul Pak Ustadz, maksa. Sampai saya juga minta maaf sama Trans TV. Saya udah janji waktu itu Ustadz. Saya bilang oke, saya datang ke lokasi syuting. Tapi orang itu menghalangi karena saya mau lepas jilbab saya. Jadi ini jilbab dulu saya dibayar 200 juta supaya mau pakai jilbab Ustadz. Iya, saya dibayar, kamu mau gak pakai jilbab? Saya kasih kamu 200 juta tapi kamu pakai jilbab gitu. Iya saya pakai, tapi begitu saya dapat tawaran, buka gitu Ustadz. Jadi alhamdulillah orang tersebut berjasa dengan saya. Nah singkat cerita Ustadz, di perjalanan saya yang mana saya mencoba mencari jalan yang benar Ustadz, itu ujiannya Masya Allah Ustadz. Masya Allah gitu loh. Saya sampai ada orang bikin di YouTube, ini artis gak laku gara-gara pakai jilbab. Sedih banget loh saya sebetulnya Ustadz. Dan ada juga sampai saya udah mau kontrak, terus tapi nanti lepas jilbab ya, nanti lepas jilbab gitu. Saya bilang ya udah deh, saya pulang aja, nggak dikontrak juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah ya Ustadz, akhirnya sutradaranya luluh. Kalau ujian dari orang lain ngutang sama saya nggak apa-apa gitu Ustadz. Tapi ini ujian dari orang terdekat saya. Saya memiliki beberapa staff yang mana waktu itu menurut saya ini nggak masuk akal. Dari tahun 2023 sampai 2025 saya baru tahu kalau ternyata dia telah mengambil uang-uang yang harusnya disetor ke saya. Dan yang sangat membuat saya terpukul itu, ya gimana ya, kita ngelihat casing seseorang yang luar biasa tertutupnya Ustadz, tertutup betul sampai sehelai rambut aja saya nggak bisa ngelihat gitu loh selama dia bekerja dengan saya. Tapi ternyata uang yang hampir lebih daripada 200 juta itu dipakai untuk hal-hal yang di luar nalar saya, berbuat hal-hal yang tidak baik, yang menurut saya kayak gempa bumi. Pada saat itu saya nangis sampai seminggu lebih. Saya nggak nyangka kok ada ya orang masih kecil begini melakukan perbuatan yang demikian. Sampai akhirnya itu diurus oleh polisi dan akhirnya selesai walaupun masih ada yang sisanya Ustadz. Intinya Ustadz, menjadi orang baik itu ujiannya banyak banget gitu menurut saya ya Ustadz. Jadi izin Ustadz, pertanyaan saya tuh adalah apakah semua ujian-ujian yang saya hadapin ini akibat saya dulu banyak dosa ya Ustadz? Itu pertanyaan saya. Terus sampai kapan gitu? Karena terus terang Ustadz, sampai sekarang ya walaupun saya terus berusaha menjadi orang yang belajar baik, tapi ujian itu masih ada Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pertama, dunia ini tempatnya ujian. Selama kita hidup, maka selama itulah kita akan diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai apa? Sebagai ujian. Maka tidak ada satupun manusia yang tidak diuji. Dan ketika ada pertanyaan, apakah ujian itu
cara Allah menghapuskan dosa kita? Jawabannya iya. Quran surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kasir. Dan tidaklah satu musibah yang menimpa kamu sekalian kecuali musibah itu diundang oleh tangan perbuatan kamu sekalian, dan Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Maka percayalah, setiap rasa sakit, setiap rasa kecewa, setiap rasa sedih yang kita rasakan, maka di saat itu Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa yang mana, AA? Boleh jadi dosa di masa lalu, boleh jadi dosa besar yang kita lakukan, boleh jadi dosa kecil yang kita lakukan, dan boleh jadi dosa di tengah kesendirian yang bahkan orang pun tak pernah melihat dosa itu. Tapi Allah tahu setiap dosa itu. Maka mohon maaf ya, kalau sedang diuji, perbanyak istighfar. Kalau sedang dikasih musibah, perbanyak istighfar. Karena istighfarmu lah yang nanti menguatkan dirimu untuk bisa lebih lapang melewati ujian yang Allah berikan kepada dirimu. Nabi Adam alaihi salam pernah diuji dengan diusir dari surga, dijauhkan dari Hawa. Tapi kemudian Allah satukan kembali saat apa? Saat Adam istighfar kepada Allah. Diabadikan dalam Quran doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihi salam pernah masuk ke dalam perutnya ikan paus, gelap, sendiri. Kemudian Allah keluarkan kembali. Saat apa? Saat Nabi Yunus ingat ada kezaliman yang dia lakukan. Dia bertaubat kepada Allah. Diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi ingat, sebesar apapun dosamu, jangan pernah pesimis dengan ampunan Allah. Karena ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kamu lakukan. Dan ingat, dosa yang paling besar sebenarnya bukan dosanya. Tapi dosa yang paling besar adalah saat engkau putus asa dengan ampunan Allah. Maka jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas berbuat dosa, jangan putus asa dengan ampunan Allah. Allah sayang kepada dirimu. Allah mengampuni dosa-dosamu. Mbak Ana, semangat. Maafkan semua yang pernah menyakitimu dan lewati dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah menggantikan dengan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Harusnya banyak hal yang saya tidak lakukan di masa muda saya, yang mana itu kalau menurut saya tuh itu menjolimi diri saya sendiri. Jadi harusnya jangan dilakukan. Saya menyesal banget terhadap apa yang udah pernah saya perbuat di masa muda, mungkin karena ketidaktahuan saya juga. Alhamdulillah itulah menjadi saya semangat untuk menjadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik lagi.